Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video cara membuat media pembelajaran proses terbentuknya pelangi oleh kelompok 2 kelas 4D PGSD UPI Kampus Sumedang yang beranggotakan Dea Aljuriah, Hayatun Haira, Mutiara Wulan Padilla, dan Rati Fatimah Azahra. Yang pertama itu kita membuka Google Chrome, kemudian mengetikkan SID, lalu setelah itu kita akan ke tampilan pertama SID. Kemudian jika belum login maka kita akan disuruh login, dikarenakan saya sudah login jadi saya langsung diarahkan untuk ke dashboard. Kemudian di sana ada banyak pilihan tentang fitur-fitur yang disediakan oleh SID. Nah, ada link, selalu ada microsite, analisis, dan lainnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba ke microsite. Nah, di microsite saya kebetulan kita akan mengedit yang sudah saya edit. Kemudian ini tampilan yang emang masih belum rampung, belum diedit sepenuhnya sehingga tampilannya masih seperti ini. Kemudian di sana kita bisa ke setting untuk menambahkan Microsoft name. Kemudian ada juga setting. Kemudian ada juga layout untuk tampilan backgroundnya. Lalu ada juga yang berisi di setting itu tersedia button-button yang digunakan untuk membuat background dari microsite ini. Nah, kita bisa melihat ada ukuran apakah mau posisinya bagaimana, lalu ukurannya mau kecil atau besar. Kemudian kita bisa men-save change untuk perubahan. Setelah itu kita akan diarahkan kepada link-link atau fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft. Nah, seperti yang di sini saya menggunakan link, kemudian saya menulis judulnya untuk evaluasi, lalu kita bisa menuliskan link evaluasi, misalnya link EduCaPlay atau link Quizzes di sebelah sini. Selain menggunakan microsite untuk pendukungnya, kami juga menggunakan Canva untuk membuat background di microsite SID. Seperti yang digambar, kami menggunakan mendesain dulu sebuah desain di Canva, kemudian diterapkan ke SID untuk jadi latar belakang. Selain itu, kami juga untuk button-button juga membuat logo sendiri di Canva sehingga lebih interaktif dan tampilannya lebih fresh. Kita akan mencoba menyematkan profil utama kita dengan tadi desain-desain yang sudah dibuat di Canva. Itu kita tinggal ke bagian cost image, kemudian kita change, lalu kemudian kita akan memasukkan logo yang sudah tadi kita buat di logo utama. Nah, begitu juga dengan buton-buton yang lain jika memang ingin memasukkannya dengan cara seperti itu. Pada bagian ini kita akan mencoba menyambungkan link audio pembelajaran yang kita simpan audio pembelajarannya lewat G Drive. Kemudian kita hapus terlebih dahulu untuk link yang lamanya. Kemudian kita langsung ke halaman G Drive, lalu pencet audio, kemudian kita akan mengcopy link audio tersebut. Setelah itu kita akan langsung menempelkan link audio tersebut ke microsite SID pada bagian audio pembelajaran. Hasil edit yang kita sudah lakukan di microsite SID, lalu kemudian semua materi yang sudah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan SID oleh pengguna. Ya, kita bisa melihat dalam CP, kemudian video pembelajaran langsung tersedia, lalu kemudian ada infografis, kemudian ada juga tim pengembang. Khusus untuk evaluasi audio pembelajaran dan materi pembelajaran hanya bisa dilakukan pada link yang memang sudah benar. Namun untuk di SID yang memang khusus untuk mengedit, kita tidak bisa melihat langsung. Namun untuk lebih jelasnya, maka kita akan mensimulasikan bagaimana produk SID ini bisa digunakan. Berikut ini merupakan video simulasi bagaimana
media pembelajaran SID proses terbentuknya pelangi. Jadi yang pertama di laman utama itu tersedia beberapa menu pilihan. Nah, yang pertama itu adalah ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kami mengambil fase C untuk kelas 5 SD, kemudian untuk tujuan pembelajarannya kami mengambil 2 poin. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran kita membuat handout yang langsung bisa diakses melalui Google Drive. Kemudian handout tersebut bisa kita download untuk kita bisa print lalu berikan kepada siswa. Kemudian setelah itu ada sebuah video pembelajaran tentang bagaimana proses terbentuknya pelangi yang kita simpan di YouTube, kemudian linknya kita simpan di SID. Nah, kemudian siswa juga bisa menonton langsung di SID maupun bisa melewat YouTube-nya langsung. Kemudian setelah itu ada podcast tentang proses terbentuknya pelangi. Podcast ini kami simpan melalui Google Drive, kemudian siswa bisa mengaksesnya dan bisa mendengarkan isi podcast bagaimana proses terbentuknya pelangi yang lebih Setelah itu kita langsung ke infografis. Nah, di infografis sendiri ini adalah bagaimana pelangi itu terbentuk, dijelaskan satu-satu melalui gambar yang bisa ditekan lewat button. Setelah itu kita akan ke evaluasi. Nah, evaluasi kami menggunakan game EducaPlay yang kemudian untuk game EducaPlay kami menggunakan yang katak melompat. Jadi siswa memilih pertanyaan. Misalnya contoh nomor 1 yaitu apa warna ketiga dari pelangi, lalu siswa mencet kuning, kemudian katak tersebut akan melompat. Begitu seterusnya. Kemudian soal evaluasi ini kami buat dengan 10 soal. Kemudian kami buat dengan 10 soal. Kemudian yang terakhir adalah profil tim pengembang. Profil tim pengembang sendiri adalah dosen pengampu kami yaitu Dr. Jujun Sunaingsi, SPD MPD, kemudian ada anggota kelompok kami berempat. Terima kasih teman-teman semua dan adik-adik semua. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif.
Saya mewakili rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.